Ketika sebuah pembunuhan terjadi, waktu biasanya menjadi musuh paling utama. Setiap detik yang terbuang bisa membuat jejak pelaku menghilang. Dalam dunia nyata, menyelidiki kasus pembunuhan jauh lebih kompleks dibandingkan apa yang sering kita lihat di film atau serial detektif. Dibutuhkan ketelitian, kerjasama tim, dan prosedur yang sangat ketat. Langkah pertama dalam menyelidiki pembunuhan adalah mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi akan memasang polis lain, memastikan tidak ada yang masuk ke TKP tanpa izin. Ini penting untuk menjaga agar bukti tidak rusak atau hilang. Petugas forensik mulai mendokumentasikan tempat kejadian secara menyeluruh, mengambil foto, membuat sketsa, mencatat posisi korban, serta mengumpulkan bukti fisik seperti senjata tajam, noda merah, atau jejak kaki. Selanjutnya, tim penyelidik akan melakukan identifikasi korban. Siapa dia, apa profesinya, apakah dia punya musuh atau tidak. Informasi ini bisa membuka petunjuk awal soal motif pembunuhan. Keluarga dan orang-orang terdekat korban akan dimintai keterangan, dan riwayat hidup korban akan ditelusuri dengan seksama. Langkah berikutnya adalah melakukan otopsi. Dokter forensik akan menentukan waktu dan penyebab kematian. Dari sini juga bisa dilihat apakah korban meninggal di lokasi atau hanya dipindahkan ke sana oleh pelaku. Hal yang tidak kalah penting, penyelidik akan menelusuri jejak digital. Di era modern seperti sekarang ini, handphone, media sosial, email, ataupun rekaman CCTV sangat membantu mengungkap kronologi kejadian. Siapa yang terakhir berkomunikasi dengan korban, adakah pesan mencurigakan, atau siapa yang terekam berada di sekitar lokasi saat pembunuhan terjadi. Selama proses ini, para detektif akan mulai menyusun teori kasus. Mereka akan menganalisis motif pembunuhan. Apakah pembunuhan terjadi karena dendam cinta segitiga, warisan, atau mungkin hanya kejahatan random? Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, daftar tersangka mulai disusun dan satu persatu akan diperiksa secara intensif. Tapi penyelidikan tidak selalu berjalan mulus. Kadang, bukti palsu ditanam untuk mengalihkan perhatian. Kadang pula, saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan kejadian yang sesungguhnya. Disinilah kemampuan analisis dan intuisi penyidik diuji. Jika bukti telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penyelidik akan melakukan penangkapan terhadap tersangka utama. Ia akan diinterogasi, dan apabila ditemukan pengakuan yang konsisten dengan bukti, maka kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Namun, penyelidikan belum selesai sampai semuanya benar-benar jelas. Bahkan setelah penangkapan, penyidik tetap mengkaji ulang setiap bukti untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Tujuannya hanya satu, yakni menemukan kebenaran dan memberikan keadilan bagi si korban. Jadi, demikianlah gambaran umum tentang bagaimana sebuah kasus pembunuhan diselidiki. Mulai dari TKP, identifikasi korban, pengumpulan bukti, pemeriksaan forensik, hingga akhirnya pengungkapan pelaku. Semua berjalan dalam satu alur sistematis yang bertumpu pada sains, logika, dan rasa keadilan. Karena pada akhirnya, bukan hanya soal siapa yang melakukannya, tapi juga mengapa dia melakukannya.